Dan ini pun aku melawan pun di dunia maya atas saran psikolog aku, karena nggak bisa didiemin gitu. Ternyata bener, kalau kita didoxing dan kita diem aja itu membuat diri kita tambah terpuruk, jadi merasa diri paling terhina. Lawan, bangkit, dan injak balik. Nah sekarang aku tuh ceria banget, jadi kalau ada aku ngebaca nih ketak-ketik yang nggak bener, aku akan jawab ya. Itu pun dari saran dari psikologku, karena aku udah diem terlalu lama. Kalau ada yang nyenggol, aku injak aja sekarang. Kasus Kiaimin aku belum ngikutin, nanti aku lihat ya cara berpikir dari Kak Fitri yang mana. Nggak usah stres ngurus, kalian itu nggak usah stres karena ngurus anak, harus dinikmatin karena anak itu sebentar aja langsung gede. Nah nanti kalian kangen masa-masa stres ngurusin anak gitu, masa anak nangis, anak nggak mau makan, anak ngeyel apa, nanti kalian kerindu itu. Aku aja rindu masa-masa Naira grumpy, nangis pagi nggak mau sekolah, tahu-tahu dia yang ngingetin aku sekarang. Iya, senggol bacok itu mood aku banget sekarang, senggol bacok. Jawab soal judul basi, judul penggiringan opini yang gagal total. Aku udah giveaway, udah bosen sampai hari ini nggak ada yang klaim giveaway aku. Kalau memang ada itu judul, laporlah polisi, bikin LP. Jangan bos judul yang sesungguhnya ngedoxing aku seolah-olah aku pemilik judul sampai bayarin orang suruh podcast. Ketahuan kan sekarang dia dalang di balik kerusuhan, bahkan diduga dia adalah dalang di balik penjarahan rumah-rumah anggota dewan kemarin. Ngeri pertemanannya. Boleh dong, balik ke Indo boleh banget ketemu aku. Tanggapan Nepos tentang terdakwa yang main HP nih kalian yang 420 orang. Kalau kalian anggota Nepos ya, kalau kalian anggota Nepos, kalian harus mention itu rutan Pondok Bambu. Kalian harus mention rutan Pondok Bambu di tempat dia, di Instagramnya dia. Tanya kenapa ada terdakwa bisa ikutan komal, kenapa terdakwa bisa ikutan, walaupun aku melihat mungkin si terdakwa ini nggak salah-salah. Aku harus fair ya. Mungkin si terdakwa ini nggak salah-salah amat karena dia ditelepon atau dia nelpon, nggak tahu. Yang salah yang rekam, yang salah yang bukan yang rekam, yang salah yang lagi komal ngajak dia berkomal gini ya. Itu yang menurut aku. Tapi harus ya jadi terdakwa pun ngelarang, jangan nanti jadi rame. Nah itu harusnya begitu, jangan gembira, jangan menunjukkan kegembiraan seolah-olah dia sakti bisa begitu, padahal menyusahkan. Jangan di sini rutan Pondok Bambunya di feednya dia. Lukisan penari. Ya, dimiringin dulu mukanya, tangannya taruh di sini. Kalau NM disenggol itu langsung digeprek. Nggak tahu aku maksudnya apa. Kalau si NM nyenggol aku langsung geprek. Iya, betul itu. Nggak ada lagi dia bisa nyenggol seenaknya. Aku geprek. Nggak ada kerjaan. Lu nggak ada kerjaan jadi beban negara. Kalau gue duduk di kantor ya. Gue duduk di kantor baru meriksa gaji karyawan. Kalau gue ada kerjaannya. Kalau lu baut, nah so namanya udah sulit. Udah blok lah. Minta maaf ya. Kalau minta maaf ya dimaafin lah sebagai manusia. Tapi aku ogah kalau mau suruh basa-basi babu lagi, nggak mau. Ya tanya dah sama Deddy Corbuzier, jangan nanya sama aku. Kalau aku menduga iya, tapi tanya sama dia. Siapa yang nyuruh, pesanan siapa, orderan siapa, gitu.
nggak usah copy paste. Udah ditanya, udah di ini sama aku. Minimal kalau dia memang berimbang, undanglah si Cen Kurniawan yang disebut namanya, atau akulah istrinya, undang. Nggak berani kan undang aku untuk hak jawab aku. Si paling klarifikasi, iya dong, si paling klarifikasi biar buat lu emosi. Jaka Tarub nggak usah minta baikan. Aku akan tetap mengklarifikasi apapun. Aku nggak akan biarkan lagi ini si sampah-sampah seenaknya cuap-cuap ya. Nggak akan aku kasih ruang. Mau kalian percaya atau tidak atas klarifikasi aku, yang penting aku sudah bacot. Aduh, apakah ada pikir kesini abangku? Ngeri kali ada mata-mata nonton. Aku nggak berani sebut namanya, nanti kalian follow. Orangnya cakep, baik lagi. Di mana bang? Ibu-ibu suruh kesini dong. Aku ada di sini. Mau pada treatment nggak? Manusia bisa memanipulatif apapun, tapi tidak di mata Tuhan. Bener. Uzi kemana? Aku juga nggak tahu Uzi kemana. Nih tanda ya. Selama bertahun-tahun si Uzi Ibrahim, si tukang donat itu aku diemin aja. Karena aku merasa aku belum waktunya mengambil tindakan. Sekarang aku tantangin dia. Kalau dia ngomongin aku bertahun-tahun seolah dia maha tahu, maha benar, dan maha tahu segalanya, padahal mah dia sampah ya. Aku juga nggak tahu ada dapat modelan adik tiri kayak begitu. Sekarang dia muncul. Ayo sekarang aku ladenin. Kalau dia merasa dia benar, muncul sekarang. Nih pasti dia nonton nih pakai akun fake. Mau sampai kapan lu buron? Mau sampai kapan lu kabur? Aku tuh kalau udah marah guys, aku tuh kalau udah marah pasti aku tuntasin, kecuali orangnya minta maaf baru aku luluh. Tapi kalau orangnya masih tambah songong, pasti aku injak banget. Tapi aku tuh kalau orang cuap-cuap mulu di mana nggak ada. Kalau dia cuap-cuap bagus biar polisi enak nyari dia di mana ya. Kalau aku tuh ngedengar orang sorry ya, udah orang ngomong sorry aja aku tuh udah luluh tahu. Narik duit ya, bukan 500 juta, hampir 1 miliar. 900 juta katanya ya. Bang Fahmi nggak mungkin resign. Kalian itu nggak usah bikin hoax juga ya. Jangan kalian membudayakan berita-berita selain kalian itu, jangan ngadi-ngadi. Bang Fahmi sakit, tapi sekarang udah agak membaik. Nah makanya doakan nih 502 orang, doakan kesembuhan untuk Bang Fahmi ya. Karena bagaimanapun Bang Fahmi itu di mata aku orang baik ya. Kalau dia membela si terdakwa ini ya kewajiban lawyer itu membela kliennya, entah benar entah salah ya dia harus bela gitu ya. Jaket yang kalian banding-bandingkan itu kan dapatnya dari netizen juga dan dari mbakku ya. Yang pasti baju aku masih banyak di dia. Udah itu aja yang harus kalian tahu ya. Bukan sekedar jaket, itu mah sepele. Baju Hermes aku yang masuk pre-love dia juga aku nggak masalahin. Harganya lebih dari, bisa satu baju yang dia masukkan ke pre-love dia itu bisa beli 5 atau 6 jaket itu. Jadi nggak usah dipermasalahin. Aku permasalahin itu karena mbak aku ngomong pada saat aku live, jadi kalian denger. Nah sekarang kalian ngoceh, jadi aku bongkar semua. Ini akibat apa? Akibat pendukungnya yang bodoh. Jadi akhirnya aku ngoceh karena aku nggak mau dibully-bully. Udah nggak bisa dibully-bully. Baca komen-komen yang mana? Aku juga nggak minta balikin ya, tapi pendukungnya harus tahu gitu. Jangan cuman sekedar emang jaket aku ada yang di dia, nggak masalah, aku udah ikhlas ya.
Risit tas dia juga kalau dia minta baik-baik aku ikhlasin, gak usah bayar sisanya. Tapi dia akuin dulu bahwa dia punya utang sama aku untuk tas itu. Harganya apa? Harganya berapa? Harganya pengakuan aja. Pengakuan aja, iya dia belum lunas. Sini dong risitnya. Aku kasih karena dia punya tas kroko Kelly kroko hitam itu punya aku. Ibaratnya punya motor bodong. Karena gimana pun masih punya utang untuk tas itu. Gitu. Kalau dia minta baik-baik, nggak aku hitung lagi, aku ikhlasin. Nih gue kasih. Tapi lu mengakui bahwa lu masih punya sangkutan ke gue. Simple sama aku itu, guys. Aduh. Enggak, dia si terdakwa itu tahu aku tuh orangnya cincai kalau kata orang Chinese. Cincai, aku tuh nggak pernah mau hitung-hitungan jadi orang. Tapi untuk orang yang nggak tahu diri, nah harus dibuka ketidaktahu diriannya itu. Dulu ada di IG Celebrity Fashion. Nah itu kalian yang ngikutin Celebrity Fashion tahu lah. Udahlah kalian itu jangan baper laporin Miss Gosong lah, laporin ini mah kasihan Pak Polisi, ITE dilaporin, bales aja bales, tapi kalau dibales jangan pakai lapor polisi. Karena apa? Gini ya, kalau si Yoke itu sampai begini aku laporin karena dia udah keterlaluan. Dia sudah 5 tahun ngebully aku dan dia terjatuh bukan karena ITE. Dia terjatuh karena menyebarkan slik data pribadi, makanya dia ditahan. ITE itu nggak ada tuh ditahan, nggak ada kecuali menimbulkan kerugian. Lah aku cuman dibully-bully gitu doang, usaha aku masih jalan, aku masih duduk di meja aku, nggak ada kerugian aku karenanya. Ya nggak ada kerugian karenanya yang ngebully-bully aku itu. Nih aku korekin dulu nih. Nggak ada segara Miss Gosong, biarin aja. Dia itu nyari follower, dia bilang ke aku, Kak huru hara ini itu udah mau berakhir. Nah dia pinter, dia bela lah itu si terdakwa biar pendukung-pendukungnya follow dia. Nanti kalau kasusnya ini udah selesai, dia kan jualan tuh, jadi banyak followernya. Udah biarin aja. Biarin aja, aku tahu otak pikiran si Miss Gosip itu kemana aku tahu. Selagi apa yang dia lakukan berkah buat dia nyari makan buat anak-anaknya, aku ikhlasin nih, aku ikhlasin. Yang penting tahu resikonya. Kalau dia mengatakan A, B, C, D ke aku, mungkin aku nggak akan ngambil tindakan karena aku males di BAP aku males. Kecuali udah keterlaluan banget ya kayak si Yoke baru tuh. Aku masih liatin nih si Miss Gosip nih, sekali 2 kali. Kalau dia udah keterlaluan ya sudah, lihat aja. Aku juga bukan orang yang nggak bisa mencari keadilan digitu-gituin, tapi sebatas sejauh ini aku masih liatin. Gitu, karena untuk lapor ke polisi itu perlu waktu di BAP ini itu, belum nanti sidang ini itu gitu. Tapi kalau udah keterlaluan banget nah baru ya. Masalah apa mami online? Cari aja Google sendiri. Masalah apa? Males ngejelasin berkali-kali. Kalian itu budayakan bertanya itu setelah kalian mencari tahu. Kalau kalian udah cari tahu gak menemukan, sekarang kan ada bah Google tuh. Apa-apa bisa dibaca. Iza Zega perkaranya apa? Baca dulu baru nanya. Kalau gak ada di Google, gak jadi meeting. Belum